Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB. Dan untuk kelas KB kali ini kita bakal sedikit review emblem yang kemarin itu muncul di turnamen ESL Snapdragon Pro Series. Jadi emang referensi gua adalah hasil screenshotan ya kan, semua emblem dan tanpa nickname. Nah ini dia nih. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa terka-terka sendiri apakah ada pro player favorit kalian di sini ya kan, atau ya kalian kalau misalkan fokusnya ke pro player spesifik ya kan, itu kayaknya ya kalian bakal copy paste doang. Tapi yang pengen gua show di sini adalah di kelas KB kali ini adalah, nah ini dia kelas baru. Jadi emblem yang bakal gua show tuh bener-bener terbatas di emblem. Udah. Yang mau gue tekankan di sini adalah fleksibilitas dari emblem di patch yang sekarang itu bener-bener bisa digunakan oleh siapapun dengan emblem apapun dan dengan sesuai kebutuhan dari gimana gameplay si playersnya. Contohnya kayak gini, lihat deh XP laner atau roamernya dari match ini ya kan, mereka nggak pakai emblem support, melainkan mereka menggunakan emblem tank. Nah, ini yang mungkin sering jadi perdebatan juga ya kan, kayak bang bagusan emblem mana sih bang, antara mungkin kalau kita lihat ya kan yang sekarang ada di in game itu rata-rata kan kayak mungkin perdebatannya tuh bakal ada di tank, support, untuk roamer rata-rata bahkan sampai ada yang bertanya apa sih bagusnya basic common emblem. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa ngeliat di atribut ini dengan jelas ada 3 atribut yang berbeda-beda. Dan kalau emang teman-teman sukanya bawa hero support yang emang efeknya itu nge-heal ya kan, yang ngasih efek heal-heal kayak gitu, mungkin gua pribadi bisa menyarankan ya emblem support teman-teman. Karena apa? Karena atributnya ini mendukung sekali untuk para healer ya kan, karena ada efek pemulihan. Sementara di emblem lain itu atributnya nggak ada yang menambahkan efek heal atau efek pemulihan. Bahkan kalau tank aja tuh fokusnya ke HP, hybrid defense, HP regen ya kan. Kalau basic common emblem ya hybrid regen, regen darah dan mana. Terus ada HP sama adaptive attack. Jadi ya serangan tambahan berdasarkan dengan status atau skill yang kita gunakan di hero tersebut. Jadi kalau kalian pakai basic common emblem ini di Kadita ya kan, ya magical damage nih yang bakal keluar 22. Kalau misalkan di Natalia ya 22 gitu loh untuk physical attack. Seperti itu pembedaannya teman-teman. Kalau gue ditanya ya kan, gue paling suka emblem apa, jujur sampai sekarang gue suka yang basic common emblem sih. Cuma lagi dan lagi ada minusnya. Basic common emblem itu minusnya movement speed. Kalau support ya regennya dia kurang, walaupun efek pemulihannya ini berdasarkan skill ya kan, entah itu skill heal rata-rata itu tinggi banget dan bahkan pengurangan cooldownnya juga cukup tinggi. Nah balik lagi, teman-teman butuhnya apa? Butuh regen mananya kah ya kan? Atau kalian butuh yang kayak gini nih, efek pemulihan darah, pengurangan cooldown, movement speed. Sampai ada perdebatan juga kalau nggak salah, tuh Esmeralda ya kan. Esmeralda itu kan mungkin ada beberapa player pakai basic common emblem, ada juga yang pakai support gitu loh. Ya tinggal gimana gameplay lagi sih, lagi dan lagi ya. Kalau Esmeralda kan butuh movement speed, ya udah pasti pakai sepatu dong. Apalagi rata-rata pakai emblemnya tuh kayak gini nih kalau Esmeralda sekarang kan. Ini banyak yang bilang Esmeralda bangsin, nah ya kan. Karena emang ini kayak oracle gratis lah kalau misalkan di Esmeralda, terus ada pengurangan cooldown dan movement speed. Cuma yang Esmeralda butuhkan kan terkadang hybrid regen atau Uranus ya kan, contohnya kalau buat para XP laner tuh hybrid regen. Jadi emang bener-bener tergantung sama gameplay dan pemilihan kalian seefektif apa. Oke, next. Sebenarnya banyak sih ini SS-an yang gua capture. Terutama mungkin beberapa orang yang mempertanyakan juga kayak untuk Lancelot, bagusan yang mana sih bang ya kan? Nih ada Lancelot yang pakai Rapture ya kan. Nih gue bisa jelasin secara singkat sih sebenarnya. Kalau misalkan penggunaan Rapture bukan movement speed ya kan, atau bahkan kayak gini, Rapture ini jelas banget mereka mau nambahin 5 penetration physical di awal. Terus mereka juga kan pakai emblem assassin, yang dimana emblem assassin ini kalau teman-teman lihat secara detail ya kan, secara detail dia tuh bakal nambahin 16 adaptive penetration. Nah kalau ada 16 adaptive penetration ditambah dengan Rapture, artinya di awal kita tuh punya 5 plus 16 adaptive penetration. Kalau misalkan dalam studi kasus tadi ya kan, yang Lancelot yang dimana dia menggunakan Rapture terus emblem assassin, ya berarti physical penetrationnya 21, sama kayak Fanny sebenarnya kalau teman-teman lihat di sini. Nah ada juga mungkin yang mencuri perhatian, yaitu adalah Weapon Master ya kan. Weapon Master ini juga beberapa kali digunakan oleh para mage. Jadi memang sangat masuk akal teman-teman. Karena apa? Karena sekarang Weapon Master ini nih tidak bergantung kepada physical damage saja, tapi magical damage, magical power, semua itu akan meningkat 5%. Itu mungkin gambaran awalnya teman-teman, yang mungkin buat teman-teman yang kebingungan kenapa emblem terbaru ini tuh kalau di prosin itu tuh aneh-aneh gitu loh build-nya, atau bahkan komposisinya aneh-aneh. Bahkan teman-teman bisa lihat di sini Cloud ya kan sama Beatrix-nya.
Ini sama-sama pakai Tenacity. Wah, ini lagi nih. Bang, apalagi nih Bang kok pakai Tenacity ya kan? Padahal sepengetahuan kita emblem-emblem yang biasanya ya kan, mungkin kita menggunakan basic common emblem kayak tadi ya kan. Terus kita pakai Tenacity, kita samain lah kayak Cloud-nya ya kan, kayak begini atau kayak gini. Ini tuh sebenarnya biar durable aja di lane-nya itu. Itu jawaban yang paling gampangnya ya teman-teman ya. Jawaban yang paling gampang dari set emblem Cloud seperti ini itu adalah biar dia tuh sustain di team fight. Kenapa? Karena Tenacity ini punya efek yang bagus banget. Ketika darah kita di bawah 50% itu akan meningkatkan 18 physical dan magical defense. Jadi anggapannya kalau kalian di dalam in game terus tiba-tiba kalian sekarat, darah kalian itu di bawah 50%, ini sebenarnya worth it nggak worth it sih. Mungkin teman-teman bisa hitung-hitung sendiri lah. Sama kayak Letter Jerkin ya kan. Letter Jerkin ini kan 18 physical defense. Terus sama kayak Magic Cloak yang satu ini 18 magic defense juga, cuma ini tanpa item gitu loh. Jadi teman-teman anggapannya kayak dengan membawa Tenacity di early game ini tuh teman-teman jadi lebih sustain. Dan teman-teman tuh kayak punya clock sama letter jackin di waktu yang bersamaan secara gratis tanpa mengeluarkan duit 440 di early game. Nah itu tuh alasan kenapa kalau teman-teman bingung soal emblem yang berkeliaran seperti ini. Bahkan Beatrixnya nambahin darah gitu loh ya. Anggapannya berarti ya udah gue pengen lebih sustain di early game, gue pengen lebih kuat di early game. Makanya pemilihan dari emblem seperti yang teman-teman bisa lihat di papan tulis ini, papan tulis. Ya pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri Tenacity juga sangat laku sekali ya kan. Bahkan nggak heran di sini Kari pakai Tenacity, terus juga Cloud pakai Tenacity, Impurage juga laku, laris parah. Explainer rata-rata pakai ya Breastmeat ya kan, karena Breastmeat juga kalau misalkan teman-teman mau lihat di ini ya, teman-teman lihat di patch terbaru itu dia tuh cuma butuh untuk nge-skill aja. Nah, memberikan damage skill ke hero lawan akan memulihkan 5% max HP. Jadi kalau darah kalian ya berapa puluh ribu ya 5%-nya itu bakal jadi heal kalian gitu loh teman-teman. Makanya di sini untuk para XP laner kayaknya laku dan laris banget untuk si Bravesmith ini nih, yang satu ini nih. Wah. Ya, jadi kalau misalkan emang kalian masih mau main tank jungle, itu juga bisa kok digunakan. Salah satunya ya untuk sustainability. Selanjutnya Assassin Jungle juga udah mulai balik lagi ya kan. Apalagi karena 21 penetration di awal ini. Kalian tuh kalau misalkan dihitung-hitung ya, coba kita hitung-hitung dulu deh. 21 penetration. Item mana yang punya 21 penetration coba? Ini aja 15 Hunter Strike ya kan. Ya Heptasis 15 juga. Mungkin Malefic Roar. Tapi Malefic Roar juga 20% physical penetration kan. Itu dalam bentuk persenan. Kalau ini kan bener-bener plus physical penetration. Anggapannya teman-teman tuh kayak punya Hunter Strike ditambah dengan nggak nyampe Fury Hammer sih. Oke, berarti gampangnya gini. Gue persingkat, teman-teman tuh kayak punya 2 Fury Hammer berarti di early game. Ketika teman-teman itu membawakan emblem Assassin dan juga membawakan Rapture di dalamnya. Komponennya tuh ada gitu loh. Jadi ini 21% physical penetration yang anggapannya teman-teman punya 2 Fury Hammer dari awal dan gratis. Nah itu tuh efektivitas emblem baru itu bener-bener menarik perhatian sekali untuk diulik-ulik lebih jauh. Karena nah ini nih, buat yang mempertanyakan juga, gue juga jujur nggak tahu sih kalau misalkan teman-teman ngeliat di in game ya kan, di emblem itu kan ada tulisan kayak semua talent dibuka untuk waktu yang terbatas. Nih jujur gue nggak tahu itu maksudnya apa, tapi ya emblem terbaru ini sangat membantu sekali untuk teman-teman yang mungkin mau coba-coba banyak hal lah. Terutama kalau misalkan emang teman-teman merasa wah set emblem gue kurang nih. Nah ulik aja pokoknya teman-teman. Jangan takut buat nyoba, jangan takut juga buat explore lah sesuatu yang baru. Kayak nih Arlotnya pakai Rapture, dia penet ada, Tenacity durability juga ada. Terus lihat dia pakai Bravesmith, jadi dia bakal milih untuk sustain. Sekarang tuh bener-bener kayak lihat Tenacity, Impurage, terus pakai Bargain Hunter biar cepet farmingnya mungkin. Opsinya banyak banget teman-teman. Terus mungkin ada yang bertanya juga kayak kenapa sih Beatrix pakai Lethal Ignition ya kan? Sebenarnya yang dicari ya dia pengen ngasih efek burstnya itu, karena Lethal Ignition bakal terpicu ketika salah satu hero menimbulkan efek damage yang begitu tinggi, begitu mengejutkan dalam waktu singkat. Dalam tanda kutip ya burst damage dia Beatrix. Burst damage-nya dari mana? Burst damage-nya Beatrix itu jelas bisa dari rocket bayonet rage-nya dia atau ultimate-nya. Terus mungkin dari Nibirunya aja pakai basic attack, apalagi dia pakai weapon master, ini udah pasti bakal menimbulkan damage yang tinggi. Next ada lagi yaitu adalah link dengan emblem assassin dan juga talent utamanya yaitu adalah weakness finder. Nah, berbeda sama mungkin yang membawakan mungkin gue geser dulu ya kan, gue bakal cari dulu contohnya. Ini aja deh yang paling gampang. Nih, Melissa pakai
Quantum Charge ya kan, yang dimana dulu ini juga emblem buat Marksman. Cloud juga di sini ya udah pastilah buat nambahin movement speed ya kan. Tapi Link kok di sini menggunakan Weakness Finder bukan menggunakan Quantum Charge. Ya berarti jawabannya adalah dia ingin menggunakan gameplay attack speed ya kan, atau menggunakan basic attack agar nantinya hero-hero yang minim escape seperti Ruby, Grok, Cloud yang mau nggak mau harus pakai BMI atau bahkan Yves yang harus pakai flickernya itu secara tidak langsung mengeluarkan battle spellnya atau mengeluarkan ultimate-nya sehingga nanti team fight-nya bakal untung buat tim sebelah kanan. Makanya masuk akal sekali ketika Link ini menggunakan Weakness Finder dan Yves-nya menggunakan Tenacity. Karena Yves-nya tahu dia bakal ditarget, tapi Link-nya juga nggak kalah pinter. Dia ngasih slow effect yang nantinya bakal ngeganggu Yves dan lebih gampang untuk di take down sebenarnya. Jadi ya Assassin juga sebenarnya nggak selalu killing spree, nggak selalu bargain hunter. Bahkan bisa aja nanti tiba-tiba Assassin pakai nih focusing mark. Siapa coba Assassin yang cocok pakai focusing mark? Ya Saber mungkin sampai sekarang, tapi ya mungkin juga mostly Saber lebih cocok kalau seandainya pakai Lethal Ignition karena dia burst banget kan. Next kita berbicara sedikit soal line up ya kan, atau lini draft. Yang dimana mungkin banyak juga pertanyaan sekarang tuh draftnya kayak gimana sih, komposisinya kayak gimana sih. Sebenarnya gue bakal memberikan contoh dari emblem dan draft ini yang pertama. Dan ini yang kedua mungkin. Dimana perbedaan draft ketika kalian membawa Marksman dan juga kalian membawa Gold Laner yang kayak Esmeralda gini ya kan. Kalau kalian mungkin melihat di sini ada Assassin, ada Marksman, udah pasti XP laner sama roamernya ya hero-hero yang bakal berbadan gitu atau memiliki durability. Walaupun Groknya di sini menggunakan Assassin, tapi dia kan tetap punya durability, yaitu efek immune yang tidak dimiliki oleh hampir keseluruhan hero lain. Next, kalau kita melihat dari komposisi draft ini, sebenarnya ini jungle-nya kan ya kan, nih season hunter-nya ada di Granger yang berhadapan sama Link. Artinya apa? Artinya Marksman-nya udah ada di jungle. Sama ya kan, dia tetap harus membawakan XP laner dan roamer yang memiliki durability. Tapi gold lanernya tuh bisa di-fleksibelin. Entah dia menggunakan hero-hero fighter, entah dia menggunakan kayak hero Esmeralda kayak gini ya kan. Apalagi Esmeraldanya lihat, dia pakai emblem support, movement speed ada ya kan. Dia pakai Rapture, dia pakai penetration tambahan, weapon master yang nantinya setiap item-item atau magic power bonus yang diberikan salah satunya dari Holy Crystal itu akan ditambahkan lagi nih. Jumlahnya 5% dengan emblem ini dan juga Impurage, yang dimana akan memberikan adaptive damage sesuai dengan level. Terus beda lagi sama draft yang satu ini. Apalagi kalau kita lihat kan Martis nih pakai Assassin ya, Season Hunter. Nah gue gak tahu nih, gue juga gak terlalu detail untuk lihat Martis di in-game-nya. Cuma karena di sini ada Arlott, Martis, dan Digi. Ini kan 3 hero lini depan lah ya anggapannya. Jadi damage dealernya ya gold laner sama mid lanernya juga tetap bisa sesuai dengan komposisi sebelumnya. Di patch sebelumnya itu dalam match mid laner dan juga Leslie yang sebagai marksman gitu loh di sini. Terus mungkin nanti ada yang muncul lagi pertanyaannya tuh, kenapa match pakai Assassin emblem ya kan? Yang padahal kalau di video-video sebelumnya gue sudah memilah dan memisahkan bahwa match emblem itu cuma punya 8 magic penetration, sementara Assassin emblem itu punya 16 adaptive penetration yang dimana 2 kali lipat dari magic penetration yang dihadirkan oleh match emblem. Nah kalau misalkan pengguna Assassin emblem ini seperti tadi ya kan, ya itu adalah Valentina yang notabene pengguna magical damage, udah pasti yang dikeluarkan dari penetration ini adalah 16 magic penetration. Seperti itu teman-teman ya. Terus mungkin ini bagian terakhirnya teman-teman, yaitu adalah bagaimana pemilihan yang paling unik kalau yang gue lihat itu adalah pemilihan Swift, pemilihan attack speed. Ketika kita tahu bahwa di sini emblem Assassin kan bisa menimbulkan penetration yang tinggi 16, kalau tambah Rapture 21. Tapi di sini Lancelot ini ya kan ya teman-teman bisa tebak sendiri, ini Lancelotnya menggunakan Swift atau attack speed yang berarti dia itu ingin farmingannya lebih cepat di early game. Terus juga kalau kita berbicara Swift, dia tuh berarti mau mainin basic attack-nya juga. Entah nanti build-nya bakal menuju ke arah Thunderbelt, entah nanti build-nya juga mungkin menuju ke arah Endless Battle agar bisa menimbulkan damage yang lebih tinggi. Blade of Despair juga mungkin salah satunya. Ya ini Swift juga termasuk ke dalam rentetan emblem yang bisa digunakan di early game. Apalagi kayak Brody nih. Brody gue juga cukup kaget sih, dia nggak pakai movement speed tapi dia pakai attack speed. Sementara ada 4 Tenacity dan gue merasa memang wah ini Tenacity makin lama kayak makin laku banget nih teman-teman ya. Padahal di patch sebelumnya Tenacity itu jarang banget untuk digunakan, rata-rata kan pada pakai emblem support. Tapi buat sekarang nih dengan 4 Tenacity tujuannya apa? Tujuannya jelas, menghindari Terisla, Link, Valentina, Brody dan Hilda dengan burst damage-nya. Makanya
buat sekarang gue ngerasa emang emblem itu lebih unik dan jauh lebih unik. Apalagi ketika mungkin teman-teman tuh bisa maksimalin bagaimana penggunaan emblem yang sesuai dengan gameplay kalian juga. Nah, inti dari kesimpulan video ini adalah kalau teman-teman mungkin mau nyontek yang ada di rancangan Pro ini, ya kan, salah satunya entah apapun itu, ya teman-teman juga boleh melihat referensi dari turnamen yang lagi berjalan atau bahkan sudah berjalan kemarin. Nyatanya emang pemilihan emblem ini tuh bener-bener membuat kita tuh jauh lebih fleksibel. Apalagi dengan pemilihan marksman sekarang kan yang sesuai dengan tipe damage-nya kan, ya kan. Ya kita ambil contoh Melissa gitu kan, mainin attack speed. Ya teman-teman bisa mainin kayak gini atau mungkin mainin kayak quantum charge. Ini juga oke banget. Nah, kalau misalkan teman-teman maininnya kayak Brody yang maininnya burst damage, ya teman-teman mungkin bisa main kayak gini atau bahkan mungkin teman-teman main pakai lethal ignition biar burst sekaligus. Atau kalau kalian maunya yang damage banget, ya kan, pakai killing spree weapon master itu juga oke kalau misalkan buat pengguna Brody. Pengguna Cloud kayaknya ini ya mid laner kayak yang sempat gue bilang ya. Mid laner tuh kayak gini juga udah cukup banget, ya kan. Mid laner nih udah kayak gini aja udah cukup banget. Kalau kalian mau yang bener-bener kasih efek burst ya kalian pakai lethal ignition, ini juga udah oke banget. Buat XP laner, wah XP laner opsinya banyak banget. Kalian bisa pakai tenacity, yang wajib udah pasti Bravesmith pokoknya, karena Bravesmith ini bener-bener mahal banget harganya. Kalian mungkin bisa pakai firmness atau kalian bisa pakai agility juga oke. Karena ya akhirnya ya kalau kata R7, emblem fighter punya movement speed gitu loh. Dan untuk hero-hero healer pokoknya nih emblem support paling oke, ya kan. Tetap sih gue paling suka kalau buat roamer itu ya pokoknya focusing mark, ya kan, sama si ini pull yourself together. So buat teman-teman nanti mungkin semoga ya kedepannya ketika ada sebuah turnamen teman-teman tuh bisa memilah dan juga membaca, oh ini tuh gameplaynya akan seperti ini. Ini tuh berarti dengan dia ngambil rentetan item ini, dia ngambil tenacity, dia ngambil weapon master, seenggaknya teman-teman udah tahu nih, oh tujuannya tuh seperti ini. Mereka tuh mau main seperti contohnya assassin nih, ya kan, Lancelot assassin killing spree. Apalagi pakai Swift, ya udah dia pasti bakal mau main early game engage gitu loh. Early game engage yang dia punya attack speed, dia punya penetration. Beda lagi nih sama Pakito yang satu ini. Pakito yang biasanya tadi kita lihat ya kan rata-rata pada pakai apa? Pada pakai Bravesmith ya kan. Dia pakai Electro Flash. Tujuannya apa? Tujuannya jelas, Pakitonya mau main hit and run. Hit and run dalam tujuan apa? Dalam tujuan kalau misalkan dia udah masuk ke dalam team fight, setidaknya dia tuh punya escape ability dengan movement speed. Karena nggak semua Pakito kan bikin Hunter Strike di XP lane kan. Ini kan XP lane tuh ya kan rentetan draftnya. Dan bahkan ini ada Bane Gold Lane. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba ada Chow Gold Lane, ada Leomord Gold Lane atau hero-hero sejenisnya yang kembali lagi ke Land of Dawn. Karena dengan patch terbaru kali ini, kesimpulan dari gua adalah kita kayak dibawa nostalgia ya kan kepada patch-patch lama, patch-patch yang udah kita lewati selama 11 season MPL, dan kita bisa menggunakannya kembali di season 12 atau bahkan di rank sekarang. Apalagi sekarang kan udah welcome to Epic. Kesimpulan dari gua ya balik lagi itu tadi, fleksibilitas dari emblem terbaru itu sangat-sangat membantu kalian juga untuk mempermudah pemilihan emblem. Dan akhir kata gua KB, sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya. Silahkan review view yang tadi gua tunjukkan kepada kalian ya kan dari kelas KB yang sebelumnya. Enjoy dan jangan lupa bahagia. Dadah.